Saham itu adalah ilusi semata ya. Ini ada yang nanya di sini, yang dimaksud ilusi semata itu gimana, Cek? Ya, dia nanya gua. Ini gua akan bukain mata kalian tentang pasar saham ya, mau Indonesia dan global. Gua akan buka di sini. Kita lihat IHSG atau indeks harga saham gabungan Indonesia. Ini indeks basket sebuah saham. Kalau semua saham di Indonesia digabungin jadi indeks ini. Kita lihat dari 1990 sampai sekarang. Itu kelihatannya naik kalau dalam rupiah ya. Itu sekitar 30-an kali. Luar biasa fantastis, betul? Tapi kalau kita ukurnya bukan pakai rupiah, pakai US dollar, itu turun hampir cuman nggak sampai 4 kali. Bingung nggak kalian kenapa? Kalau kalian lihat di sini ya, ini M2 money supply Indonesia, rupiah. Ya. Ini jadi rate di mana BI itu ekspansi untuk mencetak rupiah. Sirkulasi rupiahnya seperti apa? Kalau kalian lihat, perkembangan sahamnya 30 kali tadi, sama ini, perkembangan ini, itu nggak jauh beda. Makanya kalau diukurnya pakai USD, itu cuma 4,5 kali. Atau bahkan kalau lebih parah lagi, kalau kalian ukurnya pakai emas, di situ baru kelihatan sebenarnya gain dari saham itu ada atau rupiahnya yang inflasi. Kalian mungkin masih bingung nih ya, kalau gue contohin pakai IHSG. Kalau kalian masih merasa oh ini negara yang bagus gitu. Kita coba pindah ke negara sebelah yang kalian udah semua tahu currency itu dibuang jadi tong sampah. Zimbabwe. Zimbabwe itu sahamnya naik 800% loh. Kalian lihat di sini. Kenapa lu nggak mau beli saham Zimbabwe pertanyaannya? Bingung nggak? Kenapa lu nggak mau beli? Kan tinggal beli currency itu lu beli sahamnya. Kenapa? Karena orang lariin semua dari currency yang hyperinflate ke dalam pasar saham. Sama seperti rupiah, currency yang hyperinflating, orang lariin ke saham BCA. Jadi, saham itu adalah mirror dari monetary inflation rate. Kalau kita lihat bahkan S&P 500-nya Amerika, kita bandingkan chartnya dengan M2 money supply-nya. Kalau dibagi itu jadi rata, gainnya hilang. Jadi, lucu kan? Pasar saham itu cuma mirror, di mana rate itu seorang bank sentral mencetak uang. Jadi gue bilang, semua gain di saham itu ilusi semata. Di saat gue pelajarin hal ini, mata gue terbuka. Bagaimana dengan obligasi dan instrumen-instrumen lainnya. That's why akhirnya gue memutuskan untuk memindahkan hampir semua aset gue ke tempat yang lain. Jadi terjawab ya, saham itu adalah ilusi semata. Kok itu kan kalau indeks ya, tapi gue yakin teman-teman di sini jauh-jauh lah bisa stock picking sendiri atau bisa pilih reksadana yang bisa beat the market. Gue rasa kalian ada yang bisa cari cuan lah di pasar saham. Itu kan kalau misalnya sama dengan benchmark. Nah kita kan jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Nah ini kan langsung nih ya, how your allocation assets ya, misalnya aset allocation seperti apa, jumlah gue mengalokasikan aset. Oke, jadi sini gue bakal jelasin secara singkat ya aset allocation gue. 90% itu gue taruh di cryptocurrency. Ini terbagi jadi Bitcoin dan Ethereum. Ethereum itu gue staking di Lido dan juga di Rocket Pool untuk mendapatkan bunga. Sisanya 10% gue ada cash, dan gue juga cash mungkin 5%. 5% lagi adalah saham ya. Walaupun gue bilang tadi saham ilusi, tapi gue yakin ada 2 saham yang bakal outperform indeksnya dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Satunya gue pegang small cap di properti, satunya itu lumayan lah, ya dibilang large cap lah, di perbankan, dan perbankan itu syariah. Cluenya itu, ya nggak usah dicari dan gue akan jawab. Karena gue ngomong sih sahamnya dibilang pom-pom, karena yang satu market cap kecil, gue pegang lumayan besar, hampir sekitar 0,7 hampir 1% dari total market cap-nya. Jadi kalau ntar gue ngomong dibilangnya, oh lu buang barang, jadi gue mendingan gak usah ngomong sini gitu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Felix Tam. Hold Bitcoin sampai kapan? Sampai gue punya anak gue punya cucu lagi ya, sampai panjang lah pokoknya. Nah ini yang pertanyaan lagi dari Wira Pratama ya. Trading bisa kaya nggak, apalagi modal kecil? Nah ini menarik untuk dibahas sebenarnya. Kalau ditanya apakah ada yang bisa trading dari modal kecil, ya gue ada kenal beberapa orang yang bisa. Tapi gue rasa bukan untuk semua orang. Karena gini, trading itu butuh kalian hilangin yang namanya emosi. Dan kita tahu, manusia itu punya banyak banget yang namanya logical fallacy, seperti anchoring bias, loss aversion, orang lebih takut rugi ya kan dibanding untung dalam skala 2/1. Itu banyak banget hal-hal itu yang sebenarnya bikin kita bukan jadi trader yang baik ya. Confirmation bias, orang bilang info A, kita langsung masuk ke trade-nya, kita belum analisa kita langsung masuk ya. Banyak banget logical fallacy yang dialamin sama manusia, kesalahan berpikir ya. Tapi kalau ditanya, apakah bisa dari modal kecil jadi besar? Jawabannya bisa, tapi sangat sulit sekali. Tapi buat kalian, kalau kalian mau dedikasiin hidup kalian untuk coba untuk beat the market, contohnya misalnya kalian mau trading di derivatif nih, kalian mau trading derivatif, mau cari edge di market. Banyak caranya. Salah satu caranya adalah kalian misalnya new scraping gitu. Kalian bikin bot nih pakai Python, kalian scraping webnya semua, misalnya tiap CoinDesk keluar artikel, kalian scrape, kalian taruh, kalian matching datanya, bikin algonya itu possible untuk kalian beat the market. Atau misalnya kalian jago banget charting, kayak udah ahli banget lah, udah tahu kalau misalnya ini kemana, kalian bisa baca order flow segala macam, itu go ahead untuk coba trading. Jawabannya bisa tapi susah. Kalian tanya, kok lu punya call to wallet nggak untuk Bitcoin? Ya pasti dong. Ya gue pasti dong punya call to wallet, masa nggak punya gitu. Tapi gue juga tetap taruh lumayan besar di exchange ya, beberapa exchange gue taruh besar. Ikutin aja nanti ya program Borong Bitcoin ya. Nah ini dari Andi, sering ditanya,
apa bisa kaya hanya dengan investasi? Harus ada capital yang besar, gimana nasib para worker? Kan gue bilang tadi, worker kalau jadi head M&A dari Big Four consulting firm, lu kaya raya bos. Ya lu dapat deal banyak gitu. Lu jadi analis misalnya di suatu DAO, lu dapat token insentif, itu juga jadi kaya. Jadi pertanyaannya jadi worker yang kayak gimana? Kalau worker low skill ya lu mau investasi sama mampus juga nggak bisa. Ya lu harus increase income lu buat gedein savings rate. Gue nggak pernah jelek-jelekin orang untuk jadi pekerja sebenarnya. Gak masalah kalian pekerja, asalkan tingkatin terus skillnya. Gak masalah. Lu bisa raise to the top, bahkan dapetin saham dan lain-lain. Kalau kalian jadi pekerja yang super baik. Jadi yang terbaik dimanapun ya, mau di perusahaan kalian, di tempat lain, mau di bisnis sendiri jadiin terbaik, uang pasti datang sendiri. Actually datanya lebih banyak yang kaya tuh worker ya. HNWI itu banyak kan yang kerja dibanding yang bikin bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu secara statistik hampir impossible. Tahun pertama 70% hampir semua bangkrut ya. 5 tahun itu 90%, 10 tahun 99,sekian%. Dalam 10 tahun jarang ya bisnis itu masih berdiri gitu. Bahkan BlackBerry pun hilang, Nokia pun hilang ya yang besar-besar. Jadi bikin bisnis itu nggak gampang dan nggak ada masalah untuk jadi worker. Asal kalian konsisten, rajin, ya, tingkatin skill buat naik tadi jabatannya, gue yakin kalian akan bisa untuk naik ke level selanjutnya dengan investasi. Nextnya dari Fayazi, investasi layar ke atas paling oke itu apa? Ini tergantung banget. Misalnya lu adalah seorang accountant, ya lu bisa beli course tentang accounting, leadership, dan lain-lain. Kalau misalnya lu adalah seorang videographer, lu bisa misalnya beli course tentang video, atau bahkan bisa cari di YouTube yang gratis itu juga banyak. Karena investasi layar ke atas nggak selalu soal uang, tapi waktu. Ya kayak lu nonton ini sekarang, atau lu nonton video-video educational yang lainnya. Tapi tergantung industri lu yang lu mau tajamin di mana. Jadi ini pertanyaannya sangat ngawang gitu. Kalau lu tanya gue, gimana caranya jadi marketer yang jago? Nah, lu belajarin marketing itu seperti apa, funnelnya seperti apa, Facebook Ads itu apa, SEM itu apa, cara pakai backlink segala macam gimana. Jadi industri lu apa? Ya. Ini pertanyaan dari Bila, menurut gue bagus. Konsentrasi atau diversified? Gue kan jawab pakai quotes-nya Opa Buffett ya. Diversification is protection against ignorance. Orang yang diversifikasi itu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi yang bilang, kenapa reksadana diversified? Karena itu regulasinya, aturannya. Harus begitu ya. Satu saham ada maksimum weightingnya di reksadana. Gue yakin kalau itu dihilangin, setelah hedge fund semuanya concentrated. Mungkin ada yang bilang, tapi hedge fund banyak yang diversified. Iya, karena ada yang capitalnya terlalu besar, mereka nggak bisa. Tapi untuk uang kecil, ya let's say di bawah 50 miliar lah liquid. Diversification itu ngaco menurut gue. Kecuali kan misalnya mau main di equity, mau main di saham full nih. Agak susah misalnya duit 300 miliar, itu agak susah. Karena kalian udah ada saham-saham pilihannya yang tier-tier bawah, itu udah susah masuknya. Kayak misalnya uang gue untuk masuk di market cap 500 miliar, 600 miliar, itu kan ada beberapa yang nggak liquid tuh. Barangnya sedikit. Itu masuknya susah bos. Setiap hari gue masukin pelan-pelan gitu, bikin tangga pelan-pelan. Repot gitu. Jadi akhirnya gue pilih investasi yang lebih mempermudah gue gitu. Tapi intinya, gue selalu punya konsep konsentrasi bukan diversifikasi. Karena masa portofolio lu kayak supermarket bos gitu. Lu lihat ada 29 gitu. Itu kayak mau belanja supermarket, bingung juga lu. Gua tanya lu 29 belum tentu tahu. Tapi kalau cuma 3 yang lu pegang, 3 gue yakin lu akan pelajarin dengan dalam karena masuk uangnya gede. Tapi kalau cuma kecil kayak ke supermarket, pusing yang ada ya. Jadi konsentrasi bukan diversifikasi. Ini pertanyaannya. Jadi gua gak tahu cara baca nama lu, tapi investasi terbaik menurut Encek apa? Gue tanya kenapa gue dipanggil Encek, karena dulu gue suka pakai kutangan ya, pakai sandal jepit, celana pendek, dan kayak Encek di gelodok gitu. Investasi terbaik menurut Encek, kalau menurut gue ya investasi terbaik itu ya udah pasti ilmu ya, itu nomor 1 karena Warren Buffett juga bilang sama, ilmu. Yang kedua itu adalah menurut gue kripto. Ini agak bias karena aset gue gede di sana dan gue big believer on kripto, tapi buat kalian nonton gue yang gak believe ya silahkan gitu. Lu balik aja main saham dan obligasi itu. Tapi untuk gua the best investment yang akan ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lu bisa potong videonya, simpen aja, ntar lu play lagi. Adalah Bitcoin. Ini ada pertanyaan dari Ahmad ya. Kok gue punya aset 700 juta nih. Wah, orang kaya Ahmad ya. 200 juta di bank, deposito 5 juta. Bingung mau diapain nih. Udah bayar pajak lu Ahmad? Enggak bisa. 700 juta, 200 juta di bank, deposito 500. Gini, lu harus tahu dulu Ahmad, real inflation rate itu berapa? Ini lu lihat gambar sini ya. Kaget kan lu? Sotomi segini harganya. Jadi inflasi real menurut gue itu bukan 3%, bukan 5%. Walaupun dibilang turun tuh kemarin 3%. Enggak. Ya itu angkanya lebih dekat ke 8%, 9%, 10%. Bahkan menurut gue di Indonesia itu bisa sampai 13-15% real inflation-nya.Gue itu dari mana? Simple. Lihatnya beras tahun sekarang, tahun lalu. Ya simple. Lu lihat lagi edukasi tahun kemarin sama tahun sekarang. Itu sekitar 13-15% ya. Real consumer goods ya. Barang kita pakai. Properti juga sama. Jadi di sini saran gue adalah jangan pegang deposito. Kenapa? Karena lu bayar pajak lagi. Kalau lu mau suka yang aman-aman, menurut gue lebih baik ke obligasi. Lu bisa beli FR, itu banyak ya kan. Jadi jangan di deposito karena itu returnnya paling kecil. Atau lu beli bond index fund juga boleh. Indonesia itu ya, whatever itu isinya banyak kan kayak Bahana punya itu isinya juga hampir semua sih bonds FR ya. Itu juga boleh. Bond index kalau lu agak
gemeter invest yang lebih risky. Tapi saran gue justru investasi yang begitu tuh yang lebih risky. Lu coba naikin profil resikonya sedikit, lu beli indeks yang misalnya Indonesia dulu, ternext yang indeks yang S&P luar. Indeks Indonesia lu bisa beli di IDX30, Serikati. Gue saranin Serikati karena lebih bagus performance-nya. Tapi janganlah taruh di deposito sama bank. Tergantung balik lagi profil resikonya. Udah ada asuransi, ini ngawang pertanyaannya. Lu belum kasih tahu gue background finansial lu apa, udah punya asuransi atau belum. Jadi gue gak bisa kasih jawaban yang konkret. Tapi inti gue pindahin jauh-jauh dari deposito sama cash. Karena itu uang lu tergerus terus. Kalau gue bener nih, ya anggaplah gue orang bego, tapi anggaplah gue bener 15% per tahun. Dalam 3 tahun uang lu sisa setengah, Ahmad. 3 tahun uang lu sisa setengah. Lu harus cari ya. Kalau gue lihat fiat itu kayak panik gitu. Wah, ini harus dibuang kemana nih? Properti ya, ini beliin mobil kah? Beliin patek kah, jam tangan gitu. Gue selalu was-was gitu. Bitcoin atau Ethereum? Simpel ya. Bitcoin, kenapa? Karena Bitcoin menurut gue itu adalah fondasinya. Gue suka Bitcoin karena menurut gue ini aset yang di tengah. Ya, maksudnya aset di tengah apa? Kalau lu ngomong sama orang di traditional finance, di misalnya di sekuritas, mereka kan bilang buat mereka yang udah beli Bitcoin ya, mereka kan bilang Bitcoin itu adalah aset paling risky ya mereka. Sedangkan anak-anak kripto bilang Bitcoin adalah aset paling aman ya. Gue suka nih di tengah-tengah ya. Yang TradFi bilang ini paling resiko, yang orang high risk gila ini, di Gen ini bilang ini aset paling aman. Nah, gue ambil insya Allah. Jadi Bitcoin jawabannya. Ini dari pertanyaan dari Rangga ya, perbedaan bursa saham sama sekuritas saham. Anggap lu mau beli baju gitu kan. Lu mau beli baju ke dalam suatu toko. Ya, ini toko misalnya jual di mall di Grand Indonesia misalnya tokonya. Lu kalau beli baju di sebuah toko ya, lu beli ke tokonya ya. Jadi lu beli kayak H&M, lu beli ke Pull&Bear, bukan ke GI-nya. GI itu anggap GI Grand Indonesia itu adalah bursa sahamnya. Tapi toko di dalam itu sekuritas. Ya Mirai Asset, Indo Premier, whatever ya, gue sebut semuanya karena gue gak ada di sponsor, video gue gak pernah di sponsor. Jadi whatever itu adalah tokonya gitu. Jadi lu mau pilih toko yang mana? Misalnya Mirai itu Zara gitu kan, Indo Premier tuh H&M ya kan, Pull&Bear tuh misalnya Buana gitu, atau misalnya apalah Sukor atau apa. Nah lu bisa pilih tokonya yang lu suka yang mana, ya lu sesuai selera gitu. Ada satu yang kasih marginnya tinggi, ada satu yang kasih service RM-nya bagus kalau aset di atas berapa miliar, ada satu yang marginnya udah langsung dikasih aja gitu. Nah itu selera lu tokonya yang mana. Tapi intinya mallnya itu adalah bursa dan toko itu adalah sekuritas. Nah, gitu gampang kan ngertinya. Next, Wijaya, apa yang bakal lu wariskan ke anak lu kok? Bitcoin dan ilmu ya. Tapi gue intend to die with zero. Maksudnya apa? Gue berniat untuk mati dengan nol. Di penghujung hidup gue mungkin nanti udah lumayan tua, gue mulai akan disper aset gue untuk causes yang gue percaya. Karena gue percaya uang itu diciptakan untuk diberi ke orang lain. Karena ini prinsip hidup gue ya. Jadi gue firm believer of namanya effective altruism, di mana cara kita membantu ya adalah membantu sebanyak-banyaknya orang. Kalau misalnya kita nggak bantu, gue nggak bantu orang nih, misalnya pinggir jalan gue kasih 50.000, itu bantu satu orang. Dan itu nggak solve banyak masalah. Mungkin untuk orang itu akan terasa banyak gitu. Tapi itu nggak men-solve overall masalah. Untuk men-solve masalah yang lebih kerucut dan yang lebar, ya gue perlu uang jauh lebih banyak gitu. Contohnya kayak kemarin gue iseng gue kasih 1 ton beras ke suatu RW gitu. Itu kan baru kecil gitu yang gue selesaikan. Gimana kalau gue bisa kasih beras ke satu Indonesia? Jadi itu hal kayak gitu yang gue selalu pikirin. Gimana caranya gue jadi sebuah efektif altruis? Kenapa gue ambil kripto? Kenapa gue ambil capital market? Kesannya kapitalis dan sangat greedy gitu. Gue kesannya serakah banget. Tapi fungsinya gue ngambil uang sebanyak-banyak dari market adalah untuk gue bisa bagiin ke semua orang yang membutuhkan nantinya. Jadi itu adalah prinsip yang gue pegang, yaitu effective altruism. Ini pertanyaan dari Mas, menurut Jack, fiat bakal mati nggak 10 tahun ke depan? Fiat nggak bakal mati. Fiat akan stay here as a legal tender, tapi gue nggak tahu harganya inflasi udah sampai berapa. Pertanyaan terakhir lah ya, udah banyak banget ya. Ini gue dikasih banyak banget. Ini baca namanya gimana lagi? Frank Kill gitu ya. Buat exchange sendiri aja bro. Buat exchange tuh nggak segampang yang kalian kira. Kenapa? Karena satu, lu perlu namanya matching engine. Kedua, lu butuh market maker untuk ngisi liquidity-nya. Lu taruh token nih, ntar nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, kosong, ya kan? Itu perlu market maker situ. Banyak lah technical. Ntar ada security issues, kalau di-hack mampus lu, ya kan? Lu mesti punya custodial servicing sendiri, atau lu percaya sama orang. Gitu. Gue udah pernah kepikiran beberapa kali untuk bikin exchange yang social investing, cuman gue rasa mending gue for now lakuin apa yang gue suka aja, dimana gue suka untuk educate orang ya, dan gue suka untuk bantu kalian seperti ini gitu. Menurut gue belum waktunya untuk gue bikin exchange sekarang karena gue sibuk juga waktunya. Sebenarnya full time job gue adalah gue kelola personal fund gue sendiri, family office gue sendiri ya. Jadi ini I do this YouTube ya, Akademi Kripto gue, I do this for fun gitu. Jadi buat kalian yang tanya kenapa gak bikin exchange, cuannya kecil ya. Gimana caranya hitung cuan exchange? Gue buka nih karena biar dapat ilmu sedikit. Misalnya kita punya trading volume 1 triliun gitu kan. 1 triliun trading volume tuh nggak gampang loh untuk di-achieve. Misalnya dalam sebulan gitu ya, volumenya 1 triliun. Orang tektok loh ya.
Bukan orang taruh duit, orang tektok 1 triliun. Exchange itu kan simpel, kita lihat fee-nya, ya kan. Kita pajak kasih 0,21 final, kalau yang lokal dan terdaftar. Itu pun ya, buat kalian jadi exchange lokal itu butuh uang, buy-in fee-nya 100 miliar untuk bisa punya izin exchange, 100 M. Itu belum yang lain-lain. Nggak tahu nanti pas dipinjau OJK ini berubah atau enggak. Karena ini kan dari Bapepti, nanti akan dipindahkan ke OJK. Nah dari situ gue harus bayar lagi matching engine 5 miliar 6 miliar ya kan. Gue bayar lagi market maker untuk liquidity provider tiap token gue. Atau bahkan gue sendiri yang ngisi liquidity-nya. Nah itu terserah tuh bisnis modelnya. Gue mau ngambil spread, ya pura-pura gak ada fee padahal ngambil spreadnya gede ya kan. Atau gue mau ambil yang misalnya standar 0,10. Nah kalau gue ambil 0,10 ya kan 0,21 dipajak, 0,31 untuk misalnya maker ya, taker yang lebih gede. Itu di volume 1 triliun, lu kali 0,10 itu sekitar 10 miliar. Dan gue bilang tadi, bayar matching engine itu udah 6M, bos. Karyawan, security. Untuk kalau lagi bear market ini, gue bisa dapat cuma 1M. Ya, 1M gue mending bisnis yang lain. Gue bisa dapat sendiri, gitu. Gue trading sendiri lebih dari situ. Jadi, menurut gue itu nggak viable untuk membuang waktu gue untuk bikin sebuah exchange. Karena gini, exchange itu kompetisi. Ya, untuk gue ngalahin Indodax, ngalahin toko kripto, untuk ngalahin Binance, Bybit, yang di luar yang lain, itu repot. Jadi gue mending fokusin waktu gue ke apa yang gue bisa, yaitu kelola uang gue sendiri, seperti itu. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua videonya.